Waalaikumsalam, berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas Anda karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Iki lo, ini soal ini lo Mas, pernah aku ngomong sampean soal surat cerai kan mau nikah itu lo. Soalnya yang ngomong sama cerai sama saya nggak cuma 1-2 Mbak, ada 25 sampai 30. Jadi kalau dia nggak nyari saya, ya tak anggap nggak ada masalah. Selama pernah telepon terus gak balik, ya tak pikir iso gitu aja sih. Iya kan ini kan ngene lho Mas, sing pengacara ning dari aku Indo iku kan kemarin udah ngasih surat kuasa yang dimintain tanda tangan KJRI. Nah itu kan wes tak mintain, terus dikirim sama calonku nge Indo. Tapi udah 3 bulan tuh nggak nyampe gitu loh. Sedangkan yang pengacara Indo, keluargaku tuh udah minta surat lagi tapi nggak dikasih. Katanya disuruh nunggu surat yang dari Hongkong tuh datang, kayak gitu. Lah yang calonku ini kan udah nunggu udah hampir 6 bulan kan Mas soal proses ini. Ya dia bilang, kok nggak jadi gimana gitu, bisa nikah enggak katanya. Ya bisa kalau ada surat cerai, tapi karena surat yang dari Hongkong kamu kirim kan belum sampai, aku bilang gitu. Terus piye katanya dia, ya nggak ngerti harus nunggu, pengacaranya aja bilangnya harus nunggu, aku bilang gitu. Malah nyuruh ganti lawyer kalau bisa gitu dianya. Terus piye Mas menunggu aku ganti apa dilanjut ya seharusnya? Kalau sampean bertanya sama saya ya terserah sampean. Tapi kalau sampean minta tolong sama saya ya saya amanah. Soalnya sudah banyak yang juga saya urusin. Nggak cuma sampean. Soalnya gini Mas, kalau bisa kan dia mintanya itu gini, kalau bisa ganti ya ganti aja, aku yang bayar, tapi cepet gitu supaya bisa nikah. Dia bilang gitu. Suruh ngesel yang lama. Ya kalau dia minta cepet ya silahkan cari yang cepet. Kalau saya nggak mau mastiin cepet apa enggak, tapi kemarin yang proses itu 3 bulanan sampai 4 bulanan kalau nggak salah. Ini sekarang saya lagi urus nikahnya dia di Hongkong. Jadi dia dari awal memang saya yang bantu, saya yang urus sampai nanti ke merit registernya pun ya harus saya awasi ibaratnya. Yang sudah menikah, yang sudah dapat dependen sudah 2 Mbak. Ya nggak tahu sampean dulu, aku nggak ngerti pertimbangannya opo yo. Buat saya kalau selama nggak nyari saya nggak ada masalah, baik-baik saja. Tahu sendiri orang yang nelfon saya kan orang yang punya masalah. Iya paham Mas, mesti. Iya. Kebanyakan bermasalah. Lah makanya aku bingung loh Mas. Satu sisi. Ya nggak usah bingung, sebentar. Sampean nggak usah bingung. Kalau sampean yakin dan percaya sama saya dari dulu sampean udah kelar. Tapi sampean kan maju mundur maju. Itu yang menyebabkan sampean telat. Sampean Arab yang punya sampean itu, tapi sampai detik ini itu tidak ada persoalan, akhirnya sampean telepon lagi ke saya tuh. Itu awalnya kan tak tunggu, aku pernah telepon sampean aku tak tunggu ya Mas, yo terserah kan sampean ngomongnya gitu. Iya no. Tak tunggu aja gitu. Tak tunggu sampai 3 bulan. Aduh lah kok yo nggak ada perkembangan, nunggu terus capek, sini dipus terus sama yang calon, sedangkan yang di Indo dipus nggak bisa. Wes aku nih sebenarnya ngentul bertahan di majikan baru supaya nih kalau alon-alon tak proses gitu kan, ikutin proses sebenarnya. Malah udah sampai 3 bulan di majikan ya tetep aja nggak clear. Piye jejel aku. Yo nggak piye, ya memang kalau putus asa sampai poin mulai loh Mas sampean. Loh enggak, sampean kalau pengacaranya nggak bisa dipercaya ya kayak gitu Mbak. Urusan saya kasih tahu ya. Dengerin saya ngomong dulu. Dari tadi, dari kemarin, dari dulu buktinya kan enggak kelar toh. Kalau seandainya sampean memproses dari udah itu lupakan ya misalnya. Itu lupakan. Sampean proses sama saya. Hari ini kemungkinan saya tinggal translate. Surat cerai sampean juga udah kelar.
Saya pengacaranya yang ngurusi kemarin ada satu nama yang diurusin sama pengacara saya, kelar selesai. Beres. Dan sekarang saya lagi translate. Ini tinggal nunggu translate-nya. Sudah selesai kirim ke Hong Kong, saya akan nganterin. Itu pun ya sekali lagi kalau hitungannya nggak sampai 4 bulan, 3 bulan lebih berapa lah. Saya belum bikin konten soalnya. Tapi yang konten kemarin 3 bulanan lah pokoknya. Enggak, saya nggak mau ngomong ya. Saya nggak mau maju mundur semuanya, nggak mau pastikan karena sampean belum ngomong sama pengacara saya. Kalau sampean sudah ngomong sama pengacara saya kan dia tahu duduk persoalannya. Terus kemungkinan waktunya cepat apa enggak kan itu baru dia bisa prediksi. Kalau sampean aku ngomong 3 bulan ternyata nggak selesai 3 bulan, aku mbok duduki kan ngelundasku. Saya nggak mau begitu. Jadi janji sama orang itu utang, bahaya. Iya mas, kan nggak jadi beban juga sih menurutku ya kan. Janjeni uang terus nggak tepat yo, rasanya sungkan dewe. Makanya kalau buat saya, sampean ngomong dulu sama pengacaranya. Kalau memang pakai jasa pengacara saya, monggo silahkan. Sekali lagi dari awal saya ndak pernah mau kepo sama urusannya orang. Bahkan sekarang rame viral haji saya nggak ngonten ya, karena saya nggak ketemu sama orangnya langsung. Sama juga hal-hal seperti ini Mbak. Urusannya masalahnya teman-teman itu saya nggak mau kepo kalau mereka nggak cerita ke saya, kalau mereka nggak ngomong ke saya. Kalau mereka ngomong ke saya orangnya kan ada. Kalau teman saya meleset kan nyarinya gampang. Lah saiki kalau pengacara sampean sing kemarin nek meleset terus piye nguberi bukti nih sampai saiki. Angel lah mas, pengacaraku ki asli angel. Kalau setiap telepon cuman bilangnya ditunggu. Kalau orang respon kan seharusnya kasih lah jawaban yang baik gitu. Kalau aku yang telepon nggak pernah mau angkat loh mas. Yang dari Hong Kong tuh nggak mau angkat. Tapi yang orang tua aku yang telepon, dia tuh mau jawab, tapi nggak selalu dijawab. Ya aku nggak ngerti. Kalau datang langsung ke rumahnya. Heran saya itu. Aku kan nggak ngerti. Yang milih pengacara juga siapa? Aku sampai marah-marah deh. Loh, saya itu Mbak diceritain anak-anak yang surat cerainya sampai habis 20 juta, 30 juta. Itu ya banyak, tapi yang bilang saya cuma 2,5 juta, saya cuma 3 juta, saya pulang cuma 4,5 juta Mas. Ada juga banyak. Jadi salahnya di mana ayo? Kan gitu ceritanya. Sebenarnya salah pemilihan inilah menurutku pengacara. Ya aku nggak ngerti. Gini mas, kan kalau seandainya aku ini kontak ya ibaratnya sama pengacaranya sampean. Terus sekiranya oke lah gitu, bisa lah maksudnya ya. Apa sebaiknya aku nemui sampean baik nang omah enak ngobrol gitu loh. Nggak usah, tak kasih nomornya sampean teleponnya sendiri. Terus nggak usah sama aku sudah. Gitu. Sampean telepon ngobrol bla 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 bla, price-nya berapa, selesainya berapa bulan, kemungkinan ABCD-nya. Nah, terus sampean kan pasti akan ditanyain untuk kepentingan apa menikah lah. Kalau surat cerainya dia udah jadi, nah tinggal KTP ini sampean podo enggak karo sing Hong Kong. Nek wis podo kabeh, nek sudah selesai semuanya, itu semuanya tinggal kasihkan saya. Surat cerainya juga kasihkan saya, tak translate semuanya balik ke tempat sampean sudah ready semuanya. Berarti aku telepon sendiri lah berarti. Untuk cerainya sampai nego ke sana, tapi untuk translate-nya sampai ngomong ke saya. Oh ya, kalau soal translate kan dulu aku udah pernah ngomong ke sampai soal KTP, soal kakak gitu kan. Nah iya. Kita bisa atau Mas Wisnu. Iya, wong tak lihat tapi nggak ada datanya kok sampai ngirim berarti ya sudah nggak masalah. Lah kalau sampai ngomong yang dari Indo bisa sampai sini Mas sebenarnya suratnya bisa keep lah, maksudnya emang tak cepet-cepet waktu aku ngomong sampean tuh seminggu sebenarnya wis tak suruh ngirim karena aku sama nggak datanya sama nggak sama KTP Hong Kong sama paspor Hong Kong? Sama semua. Dari nama, tanggal lahir semua sama, cuman yang ini permasalahan di surat cerai itu sama asli semuanya masih sama semuanya, nggak ada yang beda ya. Kalau nggak ada yang beda ya sudah, tinggal sampean translate aja nanti begitu. Cuman KTP ku gak duwe KTP. Oh ya sudah, ya itu urusannya sampean. Jadi sampean telepon aja pengacaraku, jadinya berapa lama, terus ngomong. Banyak Mbak orang Hong Kong ya yang mau nikah
Yang orang Indonesia masih maju mundur maju mundur mundur maju mundur maju. Yang pertama masalah karena mereka belum pada kelar urusannya, yang cerai kayak gini. Yang berikutnya adalah jadi cancel Mas, jadi mulur-mulur asli ya aku nggak ngerti Mbak, aku kan nggak melo urusan sama itu gitu loh. Sampean ngomong terus kayak cancel itu kan nggak ada urusannya sama saya kan, kayak gitu loh. Jadi maksud saya banyak yang mau, terus ada yang nunggu 6 tahun, ada yang nunggu 4 tahun, ada yang baru 2 bulan aja sudah kelar. Jadi semuanya macam-macam kasusnya. Jadi kalau buat aku kembali lagi, ketika sudah ada kesempatan orang yang mau menyayangi kita, ya sudah gaspol, nggak usah pakai rem. Gaspol aja langsung jebret-jebret. Ada aku udah dari 3 bulan loh Mas kenal dia ini tuh, dia wis ngajak nikah. Tapi aku nih karena surat ceraiku untuk ruwet, awal mau cerai itu kan bojoku rada aneh sini Indo. Makanya tak tunggu sampai 6 bulan gitu. Ya udah. Itu bisa diurus. Itu bisa diurusi sebenarnya. Bukan hal yang sulit. Cuman ya aku nggak ngerti lah. Intinya gini kan, kalau orang nggak nyari saya nggak akan nguber. Sampean tahu kan, aku nggak menghubungi sampean sama sekali kan. Karena yang punya masalah itu masih banyak. Yang ngantri untuk masalahnya diselesaikan satu-satu itu sebenarnya sudah banyak. Cuman kan kita nggak semuanya harus dikasih list kan. Masalahku jene 20 kan nggak kayak gitu. Tapi ketika dikasih masalah, ya kita berjuang untuk berpikir bagaimana caranya. Karena orang-orang ini kan, orang-orang yang datang ke saya itu kan orang-orang yang punya masalah terus ngajak mikir saya. Piye enak iki Mas Bro. Jadi kan saya dipercaya. Nah kalau saya dipercaya ya saya terima kasih, ya kan. Tapi kalau kepercayaannya sebatas dia curhat sama cerita, dapat kelegaan ya wis. Tapi kalau dia kepercayaannya sampai ya sudah, tak pasrai tanggung jawab Mas, tak kayak gini, aku tolong dibantu ya Mas. Nah itu kan beda urusan. Berarti tingkat kepercayaannya ke sayanya lebih lagi. Dan itu yang harus saya jaga. Karena Mas, jenengan mari maring ini nomor pengacara. Ya, nanti sampai hubungi. Sesuk tak telepon nih. Sesuk kan saya sampai hubungi sendiri beliaunya, karena kemarin dia juga lagi ngurusin motorku kan. Motorku kan mau tak renovasi, karena mobilku kan beli dari dia. Terus soalnya besok dia mau ke rumah mertua ngambil mobilku. Ya sekalian aja, nanti kalau sampai mau telepon monggo telepon aja. Feel free. Katanya dia soalnya aku kan ada rencana bulan Agustus pulang. Jadi kalau bulan Agustus mobilku harus kelar kan, sampai sebelum Agustus kan minimal mobilku. Oke Mas, aku mau tanya nih satu lagi. Pasporku tuh kan di majikan ini kan sampai bulan 2 visane. Lah ikulah aku renew paspor tuh kapan ya Mas? Tahun ngarep bulan itu. Habisnya kapan? Biasanya paspor, visa sama paspor itu habisnya selisih sebulan. Jadi duluan habis visanya. Habisnya itu pasporku tulisannya kan bulan 2 2024. Sekarang 2000 berapa sekarang? 2023. Terus aku renew kapan ya itu Mas? Ya 6 bulan sebelum bulan 2. Berarti Agustus awal, Agustus pertengahan wis oleh September aja udah bisa sampai daftar booking. September. Habis September awal. Habis renew, ya kan? Habis renew sampean baru visanya kan sekarang pakai barcode itu kan. Pakai barcode. Nah, kalau pakai barcode sebenarnya kan tidak ada masalah, tinggal ditempelkan ke paspor yang baru aja. Soalnya kan kemarin tuh ya Ecin ngomongin soal cuting kan. Terus majikanku ngomong, berarti aku cuting nang Makau. Iya aku nyari ngono. Ya tinggal cuting aja nggak masalah. Cuting nang Makau. Habis cuting nanti renew. Iya renew visa itu ya Mas ya. Ya kalau habis renew sampean mau cuting lagi ya nggak masalah. No problem. Kalau aku nggak mulai nih. Langsung transfer. Aku kan nggak balik Mas. Majikan itu. Iya nggak apa-apa, nggak masalah Mbak. Itu tidak ada masalah. Hidup sampean itu tidak terlalu bermasalah menurut saya. Alhamdulillah. Selama selalu bermasalah. Selama bojo sampean sik tetep pingin ngerabi sampean itu malah nggak ada masalah. Makanya kudu dipok-pok.
Justru malah dia yang ngejar terus ya Mas. Loh, Aku banyak yang kemarin sudah tak wawancarai terus sempet tak privat videonya itu juga lama. Ya, gara-gara ini mau satu loh Mas sebenarnya. Dia itu pengennya nengok macam nek sing ngopeni asli. Yo semuanya sama. Soalnya tinggal sedino bingung. Carane ngopeni ya nek CC karo Hongkong CC kan beda. Ya enggak. Kan ya kayaknya kan waktu aku sebelum pindah majikan kan masih bisa seminggu 3 kali 4 kali nengok lah ibaratnya masak apa ngasih makan. Tapi sekarang pindah majikan seminggu sekali. Makanya dia tambah mumet Mas. Asli ini. Iya, lah sampean dipercaya tapi sampean gak satset tok ya wis lho. Kan duduk urusannya saya. Nek sampean satset ya wis. Iya, aku nih marakne iki yo piye aku ki apa kadang yo pengen cepet, kadang yo kok keadaan ngene ngono aku tadi kayak maju mundur wong iki masalah gak kendel Mas aku wonge. Kadang angel nek ora ya. Yo itu kan urusan sampean lah. Sampean ra tau gumbola mbak aku lah langsung jadi kendel. Gak dikonco Mas. Aku iki asli nek Hongkong pirang-pirang tahun ra dikonco. Terus aku kon kudu piye? Nek sampean gak duwe kanca terus aku sampean kon kudu piye? Aku kudu ngoncoi sampean. Aduh aja lho. Kok iso lho. Sampai gak duwe kanca lho. Tahun-tahun. Lah iya sampean piye lho? Pertanyaannya sampean piye kok sampai gak duwe kanca kan? Heran lho kan. Oke ya. Iya. Oke kan nomornya masuk nanti tak kasih nomornya ke sampean nego sendiri, sampean ngomong sendiri, sampean cerita sendiri bagaimana kaitannya dan tujuannya kan jelas. Kemarin soalnya juga ada satu orang dan alhamdulillah mudah-mudahan nih translate-nya datang, dia jadi merit register, paling ya aku jadi saksi meneh. Ya oke lah. Yang penting mereka bahagia, aku sangat lebih bahagia. Aku bisa menjadi jalannya mereka untuk bisa berbahagia itu sesuatu yang luar biasa menurut saya sih. Gitu aja. Alhamdulillah ya Mas ya. Aku sampean nikah no ning Hongkong. Ya, off the record nanti takutnya kalau enek sing gak seneng kan lah heho ABCD kan wis. Iyalah. Ya cukup kebahagiaan yang rasakan kita sendiri aja. Orang lain nggak bisa ngerasain, nggak ada masalah. Nanti taunya kan kalau orang lain ngelihat kita terlalu bahagia nanti kan dia nggak suka. Karena orang lain itu nggak suka kalau temennya itu lebih baik dari dia. Nggak lebih baik dari dia. Jadi sampean duwe konco ambek aku yo. Sampean bahagia, sampean terasa lebih bahagia dibandingkan saya ini nggak seneng. Paham nggak? Iya. Manusia itu lebih banyak punya prasangka yang seperti itu. Tapi kalau saya terbalik, kalau sampean punya masalah saya bisa bantu menyelesaikan, sampean punya masalah aku bisa ngasih tahu jalannya. Hidupku wis jalane padang, nanti dia aku duwe masalah orang kate bingung, mesti enek sing nulungi. Aku hakul yakin kalau itu. Itu hakul yakin. Nek masalah. Ya sanggon-gon nek niate nulung ya aku sanggonku ya ditulung wong endi Mas. Jadi saya sudah meyakini hal itu sejak dahulu kala. Makanya ibu saya dulu ketika saya di perantauan selalu nek sales di kongkon moro masuk gak tuku dikai mangan, nek wong lewat di ampirno. Jadi tak tanyain, ngapain Bu? Kamu nanti kalau ditipu gini, ditipu-tipu dengan orang-orang yang kayak gitu. Kalah mbok ben aku ditipu, sing penting kan aku ngekei mangan, ngekei iup-iupan supaya besok kue nek nang dindi nang paran-paran ya nek ya bener. Saya tidur di rumahnya orang, saya dikasih makan sama orang. Jadi dan itu terjadi selama saya di Sumatera hampir di 2000. Aku lulus 2003. Mulai dari 2003 sampai 2012. Bahkan sampai 2013, bahkan sampai sekarang. Kadang-kadang tempat tidur itu selain Victoria Park, karena aku lebih memilih Victoria Park sih. Banyak yang kadang-kadang Mas tidur di rumah gini-gini, aku nggak mau bikin repot, bikin masalah sama sampean, aku tak di Victoria Park aja. Lebih bebas, aman. Pokoknya itulah wong niatnya apik, temunya apik. Siji, aku mangane Mas nek karo wong ibaratnya wong nggak seneng ya monggo. Ya kalau jeneng nggak seneng kon seneng angel. Sementing nggak jarahi, wes ngono.
Kan aku nggak jarahi, lek dek yang jarahi ya monggo, itu hak terserah dek nih. Resiko ditanggung dewe, lek aku ngono mah. Karena aku nggak jarahi. Siap. Mending ngalah. Siap. Oke, laksanakan perintah pokoknya wis. Iya, ini kurang turu Mas. Ya belum, kan istriku nanti pulang jam 11 lagi ngedit lo buat uploadan besok sama lusa. Oh lah Mbak Yuni kerjanya kan di ya manajer kembali. Dia di restoran jam 11 nanti pulang. Oke. Oh, pantas. Iya bener restoran kan jam 10 Mas. Sampai jam 11. Baru kautin lah ibaratnya. Siap. Dia senengannya kerja sama orang yang sudah. Kalau aku senang kerja sama YouTube aja. Oke Mbak Iya, nggak apa-apa. Ya udah, makasih loh Mas ya. Ya, sehat selalu ya. Matur sembah nuwun. Sukses pokoknya sampai nikah. Kalau mau saya dijadikan saksi, yo seneng gitu aja. Oke? Ada masalah, nggih. Sehat selalu, matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, pasangan baru mudah-mudahan bisa menikah. Sehat selalu dan matur sembah nuwun. Selalu percaya dan semoga teman-teman masih kritik dan saran buat saya. Caci maki, hinaan, bully, karena itu adalah masukan untuk mengkritisi, itu untuk perbaikan. Jadi tidak ada saya marah, ngamuk dan apapun. Selalu terima kasih. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.